hormati Ketua Koperasi BTS serta seluruh anggota Koperasi BTS yang boleh ikut serta hadir di kegiatan pada hari ini dan menyampaikan aspirasi di DPRD, tergabung di KPI Group. Kemudian yang kepala desa yang hadir pada hari ini, kemudian yang saya hormati teman-teman dari Asosiasi Buruh Perwakilan Petani Plasma PT Julo, kemudian yang saya hormati Ketua Umum Bapak saya, selamat datang di saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan di kantor ataupun rumah kita semua, itu rumah PRD. Saya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat apabila ada aspirasi terkait dengan keluhan dari terhadap baik itu PT HPI, kemudian PT Julo, PT Munas. 5 Bapak berdiri di depan. Dari awal memang kita sudah minta supaya bisa masuk ke dalam, supaya kita bisa duduk sama-sama di sini. Namun kemudian bahwa ternyata kita juga punya SOP lah, kan seperti itu yang sudah disepakati bersama-sama, memang harus menyampaikan orasi di depan. Jadi supaya, karena bahasa kita ada betul kan adat bahasa gitu, rasanya kan adatnya gimana lah kalau kami sebagai tuan rumah. Tapi kemudian ketika bisa duduk bersama seperti ini yang itu kami harapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kami DPRD bersifat sangat terbuka bagi semua masyarakat, baik itu persoalan masalah perusahaan sampai persoalan yang lain-lain. Itu bahwa cerminan kita adalah terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir menyampaikan aspirasi di gedung DPRD. Dalam artian bahwa apa yang kami terima ini, bahwa Bapak Ibu masih menaruh sepercik harapan bagi kami legislatif. Lalu kemudian apa yang disampaikan tadi, setelah itu maka kami mungkin ada ini sebagai informasi tambahan, saya ingin rekan-rekan semua bahwa tadi juga kita belum mendengarkan dari kelompok tani BTS. Pada saat Pak Ketua menyampaikan, saya mau lebih spesifik terkait masalah, karena beliau pernah menyampaikan ke saya bahwa kita juga terkejut Bapak, dan sekali lagi saya atas nama Ketua DPRD semua rekan-rekan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Kelompok Tani BTS HPI Group beserta seluruh rekan-rekan pengurus Kelompok Tani BTS, yang dimana bahwa ada isi data bank, yaitu dengan luasan 1.600 lebih. Begitu Pak ya? Ketua Dewan DPRD bersama jajarannya yang sudah menerima kami masyarakat di tempat ini untuk mendengarkan apa yang menjadi persoalan masyarakat. Mungkin sebelum saya masuk di materi, saya mau perkenalkan diri dulu. Saya Gilani Kristo sebagai Ketua Hukum Majelis Dewan Adat Dayak Nasional, baik diminta maupun tidak diminta perintah dari Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, permintaan dari Majelis Dewan Adat Nasional, Presiden Adat Dayak Nasional, ketika ada permasalahan saya harus turun membantu masyarakat. Dan kenapa saya ada di tempat ini pada saat ini? Kemarin pada waktu tanggal 10 Maret ya, 10 Maret saya 10 Februari saya dihubungi oleh Ketua Amplas untuk hadir membantu mendampingi mereka secara hukum untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sintang. Dan kebetulan di struktur Majelis Dewan Adat Dayak kami ada departemen bidang perkebunan yang akan mendata semua perkebunan yang ada di seluruh Kalimantan.
sesuai dengan undang-undang perkebunan, mempekerjakan, mesejahterakan, dan membangun pemerintah daerah sendiri. Begitu. Karena itu saya melihat dan mendengar banyak keluhan dari masyarakat, dan saya sendiri tidak hanya percaya dengan laporan. Oleh sebab itu saya harus turun sebagai pengacara, bukan katanya. Saya sebagai pengacara harus melihat langsung, membuktikan langsung apa yang terjadi di lapangan, dan itu saya sudah lakukan. Oleh sebab itu, beberapa tuntutan yang terjadi, yang masyarakat lakukan, ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Begitu. Dan kita harus selesaikan. Ketika ini tidak diselesaikan, akan menjadi masalah untuk kita semua. Ketika tidak selesai, makanya masyarakat akan bertindak sendiri. Oleh sebab itu, masyarakat saat ini masih menghargai, menghormati Dewan sebagai perwakilan rakyat, menghargai pemerintah daerah. Ketika itu tidak terjadi, tidak bisa diselesaikan, ya, maka harus dinaikkan ke tingkat paling atas. Begitu. Saya harap bahwa dengan kedatangan, kehadiran daripada masyarakat di sini, ini baru bisa kabupaten, belum semuanya. Begitu. Karena kita juga aturan, kalau nanti penuh semua kan, ya, terbatas. Oleh sebab itu nanti mungkin ada yang menyusul, dan sudah ada yang melaporkan. Tetapi harapan saya, dengan dua perusahaan yang ada ini bisa kita selesaikan. Tujuan kita, saya yakin semua sama, ingin adanya kedamaian, ingin ada kesejahteraan, begitu ya. Jangan sampai saya pikir masyarakat Dayak sebagai pemilik lahan hanya jadi penonton. Ini yang terjadi, ya. Dan saya tidak tahu di Departemen Tenaga Kerja mereka punya data nggak? Berapa masyarakat Dayak yang dipekerjakan? Jangan-jangan tidak ada. Bahkan pekerja asing yang didatakan yang tidak jelas, apa status mereka di sini sebagai turis atau apa? Saya pikir perlu itu terbuka nih. Begitu. Terus kedua, di Dinas Perkebunan juga, ya, harus tahu berapa luas HGU yang diberikan. Apakah sudah melebihi HGU yang sudah dikeluarkan mereka merambah lahan-lahan masyarakat? Apakah juga perusahaan ini sudah mematuhi aturan yang berlaku, sudah dapat 10.000, tapi dia ingin ambil lagi lahan masyarakat dengan cara-cara tidak benar? Apa yang dilakukan perusahaan? Saya tidak tahu apakah bidang Komisi D sudah tahu belum permasalahan di lapangan? Bagaimana cara perusahaan mendapatkan lahannya? Ini terjadi pada saudara saya sendiri. Baru-baru ini, terutama yang saya tahu di Ransi yang sudah memberikan laporan. Di situ cara perusahaan untuk mendapatkan lahannya menggunakan intimidasi, ya. Terus memaksakan, terutama Heri, memaksakan rakyat untuk menyerahkan lahannya, begitu ya. Terus dengan cara-cara tidak manusiawi, lahannya diambil, terus tidak ada ganti rugi. Ketika masyarakat tidak menyerahkan, menggunakan oknum aparat dengan menembakkan senjata. Apakah itu benar? Begitu. Apa itukah yang diharapkan kita semua seperti itu? Kalau tidak, saya pikir, ya, masyarakat bisa ambil tindakan. Banyak sekali, terus termasuk transparan dalam pendapatan lahan. Di sini di tuntutan semua sudah jelas. Pola 80-20, awal janji pertama perusahaan itu 20 bersih, tidak ada potongan dan sebagainya. Tetapi setelah pelaksanaannya berbeda. Dan kedua,
melihat orang-orang Dayak, saudara saya diperkosa itu. Oleh sebab itu, mau tidak mau, saya turun ke lapangan membantu, membela masyarakat dan mendampingi masyarakat ketika menghadapi permasalahan. Dan kedua, mungkin tentang bagaimana pembagian plasma yang terjadi. Ketidaktransparan plasma ini menyebabkan masyarakat dirugikan. Oleh sebab itu, perlu transparan perusahaan.